Isti Wulandari, mahasiswa PPG Angkatan 1 dari LPTK Universitas Lampung. Saya bertugas di SDN 15 Mesuji Timur, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Untuk hari ini tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Baik. Masih semangat? Tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertemu kembali hari ini Selasa 17 November 2020 untuk melaksanakan pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu, marilah kita buka pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga dengan kita berdoa, kita diberi kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk itu, mari kita bersama-sama sebagai cinta tanah air kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Indonesia Indonesia.
Kalimat rusak dia. Anak-anak, di masa pandemi sekarang ini, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa ingat pesan ibu. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah belajar tentang wirausaha. Contoh dari wirausaha di sekitar kalian adalah, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Rizky? Fotokopi, ya betul. Ada lagi? Ya? Bengkel motor, betul. Macam-macam magnet, ya. Apa saja macam-macam magnet itu? Satu, magnet batang, ya betul. Dua, magnet jarum, betul. Tiga, magnet lingkaran, betul. Empat, magnet silinder, betul. Lima, magnet padam, ya. Jadi macam-macam magnet itu ada 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah kalian menyimak ringkasan dalam bentuk PowerPoint, kalian diharapkan mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, setelah kita nanti menyimak video pembelajaran tentang kegiatan ekspor dan impor, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan tentang posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati benda-benda magnetis dan non-magnetis yang sudah kalian persiapkan dari rumah, kalian mampu menganalisis benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Yang keempat, setelah kalian melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu mempresentasikan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Anak-anak, pada pembelajaran subtema 1 kita sudah belajar tentang wirausaha. Apakah kamu pernah mengamati usaha-usaha yang ada di sekitarmu? Usaha apa saja yang telah kamu amati? Warung apa? Warung makanan, ya. Ada lagi yang kamu amati? Toko sembako, ya. Bengkel motor, tukang cukur. Ya, itu adalah usaha-usaha di sekitarmu. Ada tukang fotokopi, warung makan, ya, warung sembako, bengkel motor, bengkel mobil, dan lain sebagainya. Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu? Usaha tersebut contohnya tukang fotokopi bermanfaat untuk saya karena tukang fotokopi menerima pengetikan dan saya juga bisa mencetak foto. Ya, benar yang dikatakan Excel tadi, ya. Jadi manfaatnya, contohnya tukang fotokopi, manfaat untuk dirimu, kamu bisa mencetak foto, kemudian kamu bisa memfotokopi keperluan belajarmu. Tukang fotokopi juga menerima jasa pengetikan. Itulah contohnya usaha-usaha di sekitarmu. Sekarang kita amati gambar wirausaha, ya, gambar berbagai macam gambar wirausaha. Yang pertama, gambar fotokopi. Nah, yang kedua, tukang cukur.
Jika sudah, marilah kita bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi yang telah kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Silakan kelompok mana dulu yang menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Kelompok kami mengambil contoh bengkel motor. Manfaatnya bisa memperbaiki motor yang rusak. Tukang bengkel motor mendapat gaji, dapat meningkatkan taraf hidup. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Sekarang ada kelompok yang lain yang menyimpulkan hasil diskusinya. Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Kelompok kami mengambil contoh tukang cukur. Manfaatnya kita bisa merapikan rambut dan tukang cukurnya mendapatkan penghasilan. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kalian itu membawa banyak manfaat. Ya, contohnya tukang cukur. Dengan adanya tukang cukur, kalian bisa merapikan rambut. Mari kita simak kembali gambar wirausaha berikut ini. Dalam gambar ini, kegiatan wirausaha itu membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk bekerja. Kalian amati contohnya tukang fotokopi. Apa yang dibutuhkan tukang fotokopi? Nah, mesin fotokopi diproduksi di dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Kemudian yang kedua, contohnya tukang cukur. Alatnya apa saja yang digunakan untuk tukang cukur? Ya, sisir, gunting, dan kaca. Diproduksi di mana? Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Yang ketiga, bengkel motor. Alatnya apa saja yang digunakan montir itu? Kunci, onderdeal motor, ya. Obeng dan kunci diproduksi di mana? Dalam negeri. Onderdeal motor luar negeri. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal dengan barang ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Impor merupakan kebalikan dari ekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Adapun barang yang dibeli dari luar negeri disebut dengan barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukan impor. Contohnya adalah Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan melalui pelabuhan laut. Salah satu pelabuhan di Indonesia yang menjadi tempat kegiatan ekspor dan impor adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Barang yang diekspor Indonesia: minyak bumi, negara tujuan Malaysia, Filipina, Singapura, Austria, Cina. Gas bumi, negara tujuan Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan. Rokok, negara tujuan Brunei Darussalam. Suku cadang Telkom, negara tujuan Singapura. Tekstil dan pakaian jadi, negara tujuan Brunei, Thailand, Australia, Jepang. Semen, negara tujuan Thailand, Filipina, Cina. Kayu
Lapis negara tujuan Thailand, Singapura, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan. Tembaga negara tujuan Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Cina. Kopi negara tujuan Singapura, Jepang, Amerika. Barang yang diimpor oleh Indonesia, negara asal Jepang. Barang yang diimpor, mobil, sepeda motor, alat-alat elektronik, pipa besi, baja, dan bahan kimia. Korea Selatan, sepeda motor, mesin industri, dan baja. Thailand, beras. Jerman, mobil, alat-alat elektronik, mesin industri, obat-obatan, dan insektisida. Australia, gandum. Manfaat kegiatan ekspor dan impor. 1. Barang produksi negara kita akan dikenal oleh negara lain. 2. Membantu mencukupi kebutuhan negara lain. 3. Meningkatkan devisa negara. 4. Barang dari luar negeri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. 5. Mempererat hubungan ekonomi dan permasalahan antara negara-negara di dunia dan meningkatkan produksi kedua negara. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Contohnya, Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN. Contoh usaha pangkas rambut. Dalam usaha pangkas rambut, kan sumber daya alam dari dalam negeri maupun sumber daya yang berasal dari luar negeri. Dari dalam negeri, kursi, kemudian manusia itu sendiri, tukang cukurnya. Dari luar negeri dibutuhkan mesin cukur dan peralatan lainnya. Setelah kalian menyimak video yang sudah ibu tayangkan, barang-barang yang didatangkan dari luar negeri ya, disebut dengan kegiatan impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Sedangkan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Contoh ekspor, kain batik itu bisa menjadi komoditas ekspor. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Mengapa diperlukan kegiatan ekspor dan impor? Karena keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di negara kita. Kegiatan ekspor dan impor melalui jalur laut, pelabuhan, ataupun melalui jalur udara. Saya buka buku siswa halaman 69. Perhatikan gambar-gambar yang ada pada buku siswamu. Gambar apakah di situ? Pensil, lilin, karet, paku, pentil kertas, sisir, gunting. Pada gambar-gambar tersebut terdapat alat, contohnya gunting, sisir ya, yang digunakan oleh tukang pangkas rambut. Benda-benda tersebut juga termasuk ke dalam benda magnetis dan non-magnetis. Untuk itu, kalian prediksi terlebih dahulu apa yang terjadi ketika didekatkan ke magnet. Ditarik.
dibagikan pada masing-masing kelompok. Alat dan bahan: daun, sisir, pensil, pena, paku, sendok, batu, bros, peniti, kertas, ranting. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati yang terjadi, catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan: daun tidak ditarik, sisir tidak ditarik, paku ditarik, sendok ditarik, kayu tidak ditarik, pensil tidak ditarik, pulpen tidak ditarik, obeng ditarik, bros ditarik tapi tidak kuat, batu tidak ditarik, kertas tidak ditarik. Kesimpulan: ada benda yang ditarik oleh magnet, contohnya paku, obeng, sendok logam. Ada benda yang tidak ditarik oleh magnet, contohnya daun, sisir, ranting, pensil, batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan: mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: daun, sisir, pensil, pena, paku, sendok, batu, bros, peniti, kertas, dan ranting. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati yang terjadi dan catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan:
magnetis. Benda magnetis dibagi menjadi dua, satu feromagnetik dan paramagnetik. Benda feromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya tadi seperti paku, sendok logam, dan obeng. Sedangkan paramagnetik adalah benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet atau benda yang terbuat dari logam aluminium seperti bros ya. Bros tadi sudah kalian dekatkan dengan magnet, ditarik tetapi tidak kuat. Jadi bros itu termasuk ke dalam benda paramagnetik. Yang kedua yaitu benda non-magnetis, yaitu benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya seperti kayu, kertas, kemudian benda yang terbuat dari plastik, batu, ranting pohon, ya, sisir, ya, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Sisir, ranting pohon, batu, daun termasuk jenis benda non-magnetis. Kalian tadi sudah belajar tentang manfaat kegiatan wirausaha. Yang kedua, kegiatan ekspor impor. Yang ketiga, ya, melakukan percobaan untuk membuktikan benda magnetis dan non magnetis. Apa saja manfaat dari adanya wirausaha? Ya, betul. Selanjutnya, yang pertama dapat membuka lapangan pekerjaan, kemudian pendapatan keluarga tercukupi, dan taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Ya. Apa yang kamu pahami tentang benda magnetis? Ya, betul. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran kita hari ini? Apa materi yang sudah kalian pahami? Ya, kalian harus tetap rajin belajar di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Ibu ingatkan kembali, tetap rajin belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.